Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di Kavi Channel. Di channel ini kita akan sama-sama belajar ya tentang CPNS dan P3K, dan di channel ini juga ya akan ada informasi-informasi terbaru terupdate terkait CPNS dan P3K. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ya saya ucapkan sekali lagi kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya yang sudah lulus P3K tahap pertama dan yang untuk tahap kedua dan ketiga, mudah-mudahan kita semuanya ada rezeki di tahun ini. Baik teman-teman Bapak Ibu semuanya, pada video kali ini admin akan memberikan informasi tentang terkait P3K tahap kedua dan ketiga. Ya, jadi Ibu Nunu mengatakan bahwa peluang untuk lulus P3K tahap kedua dan ketiga itu semakin besar. Nah, jadi Ibu Nunu juga memberikan kiat-kiat sukses untuk menghadapi tahap kedua dan ketiga. Kiat-kiatnya apa saja? Mari kita lihat teman-teman Bapak Ibu semuanya. Dihimpun dari jpnn.com ya, yang dibagikan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober jam 18.39 waktu Indonesia Barat. Jakarta, Kemendikbudristek pasang target menyiapkan 1 juta formasi P3K guru pada seleksi ASN 2021. Namun, dari target tersebut hanya bisa tersedia sebanyak 506.252 formasi ya. Jadi masih ada sisa formasi yang banyak ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Dari jumlah tersebut, formasi yang ada pelamarnya sebanyak 322.665. Nah, jadi dari 500 ini yang ada formasinya itu 322 ini. Nah, kemudian sisanya tidak ada pelamarnya, yang mayoritas di wilayah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Kemudian, Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikbudristek, Nunu Suryani mengungkapkan pihaknya akan berupaya agar formasi P3K 2021 sebanyak 506.252 bisa terisi. Kami pastikan terisi sesuai formasi yang disiapkan pemerintah, kata Nunu di Jakarta pada hari Jumat. Dia menyebutkan dari formasi yang sudah terisi, peserta tes P3K tahap 1 lulus formasi sebanyak 173.329. Jumlah tersebut baru sekitar 35% dari total formasi yang tersedia. Nah, yang tersedia tadi adalah sebanyak 506.252. Ini berarti masih ada sekitar 65% formasi yang kosong ya. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman. Nunu menambahkan itu peluang besar bagi peserta tes P3K tahap 2 dan 3, baik dari guru honorer K2, non K2, guru swasta, difabel, dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, jadi pada tes P3K tahap 2 dan tahap 3 itu masih ada sekitar 65% peluang kita untuk mengisi formasi tersebut ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi teman-teman Bapak Ibu semuanya jangan putus asa, jangan khawatir ya, meskipun kita ada yang tidak lolos tahap pertama, masih ada kesempatan di tahap kedua dan tahap ketiga. Kemudian yang belum lulus di tahap pertama, ayo semangat belajar. Peluang makin besar karena bisa memilih di sekolah lain tanpa ada proteksi guru induk lagi, ujarnya. Nah, jadi untuk yang tahap pertama itu teman-teman Bapak Ibu semuanya itu memang dikhususkan untuk guru induk ya. Jadi kalau ada guru induk di sekolah tersebut ya,
sebisa mungkin kita jangan masuk ke dalam sekolah tersebut. Jadi kita harus mencari tahu ada atau tidaknya guru induk di sekolah tersebut. Itu yang tahap pertama kemarin ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, karena memang dikhususkan untuk guru induk. Kemudian Nunuk membagi kiat sukses agar guru honorer bisa lulus tes P3K. Nah, kiat-kiatnya apa saja? Yang pertama, Nunu menyarankan agar para guru honorer terus mempelajari modul-modul yang diberikan Kemendikbudristek dalam program guru belajar mandiri. Nah, jadi untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya yang sudah mempunyai modul-modul tersebut ya, agar dipelajari lagi lebih baik lagi, lebih dalam lagi, lebih detail lagi supaya kita paham betul apa yang ada materi-materi yang ada di modul tersebut gitu ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua, Nunu menyarankan para guru honorer mengingat kembali materi soal yang sudah dilewati pada saat tes tahap pertama. Nah, jadi teman-teman yang mengikuti tahap pertama itu pasti sudah paham betul tentang soal-soal yang ada pada saat itu. Saya yakin pasti teman-teman Bapak Ibu semuanya sangat ingat betul soal-soalnya itu seperti apa, bentuknya seperti apa, dan sudah pasti paham apa yang harus dilakukan pada saat nanti mengikuti seleksi P3K tahap kedua. Kemudian pelajari itu karena model soalnya seperti itu. Kalau para guru honorer tekun dan mengingat kembali soal-soal yang kemarin diperoleh di tes, insya Allah lebih mudah lagi ikut tes tahap kedua, tuturnya. Nunu mengajak seluruh peserta tes P3K tahap 2 untuk menyiapkan diri. Masih ada waktu untuk belajar sebelum ikut tes pada 8-12 November mendatang. Nggak usah ikut bimbel berbayar, pesan Nunu Suryani. Nah, itulah tadi teman-teman Bapak Ibu semuanya kiat-kiat sukses yang diberikan dari Ibu Nunu Suryani ya, selaku sekretaris Ditjen GTK ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nah, pesan inilah yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama yang akan mengikuti seleksi tahap kedua dan tahap ketiga nantinya. Nah, jadi bentuk-bentuk soalnya itu tidak akan jauh berbeda ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita ingat-ingat kembali saja soal-soal itu pasti tidak jauh berbeda dari soal-soal yang ada di tahap pertama. Nah, baiklah teman-teman Bapak Ibu semuanya, itulah tadi informasi yang admin berikan kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu daripada teman-teman Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kami mohon dukungan kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya dengan cara like, subscribe, dan share apabila bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini dan sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.